Kalau kita dalam keadaan sholat pakai kain atau pakai celana ya, pakai kain sih biasanya. Di sholat rakaat kedua, kita lihat paha kita kelihatan nih warna putih, bolong. langsung batal berarti ya. Terusin dulu pertanyaannya. Iya, Itu doang. Jadi maksudnya bolongnya kecil, cuman warna kulitnya kelihatan. Iya. Biasa itu mah rokok. Dan kita memang saya nggak pernah pakai, bukan nggak pernah, nggak suka pakai celana pendek nih, pakai mangsi apa, pakai pangsi nggak suka. Iya. Jadi pakai celana dalam doang. Angel. Jadi solusi gimana itu? Iya. Beli. Yang pertama solusinya adalah tidak merokok. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Ngerokok enggak katanya, sambil ngerokok kecipratan. Pertama gini. Jadi ketika kan ada salah satu yang membatalkan sesuatu adalah inkisyaful aurat. Apa leh? Sabinanya leh? Ilham tustar halan katanya gitu ya. Inkisyaful aurat ilham tustar halan katanya gitu. Ya, salah satu yang membatalkan salat adalah terbukanya aurat kalau tidak ditutup seketika. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, disebut terlihat atau terbuka itu semana batasannya. Nah, dia terlihat itu kalau dari majelis takhotub. Jadi itu terlihat atau bolongan itu disebut besar atau tidak. Kan setiap ini kainnya kalau pakai mikroskop kelihatan juga kan, tembus juga gitu. Karena besar. Nah, ini disebut terlihat atau tidak terlihat itu kalau kita lagi ngobrol nih, bolong tuh kelihatan tuh kulitnya. Nah, batal. Berarti itu besar gitu bolongnya. Kalau misalnya udah delungin baru itu belum disebut besar gitu. Bolong jarum nggak kelihatan loh. Kalau bolong jarum ya artinya kalau dilihat seksama begini didelengin baru kelihatan dekat, itu baru itu tidak membatalkan. Tapi kalau lagi ngobrol gini jarak semeter lah kelihatan misalnya baru kelihatan tuh, nah itu berarti bolongnya besar, itu membatalkan sholat. Nah kalau misalnya kita tahu, maka seketika itu juga harus ditutup. Makanya ada apa namanya, idza ta'arada baina nutup aurat ya, dengan anggota sujud dengan telapak tangan ini mana yang didahulukan gitu. Misalnya gini, kita mau sujud, di paha kita baru tahu ada bolongan, kemudian tangan kita dipakai nutup. Ini kalau misalnya tangan kita diangkat, bolongan kelihatan, terbuka aurat. Atau kalau tidak sujud, ini kan anggota sujud wajib ditaruh. Nah, gimana? Mendingan lebih baik ke sana atau ini buat tutup aurat? Katanya adalah untuk menutup aurat. Karena kalau anggota sujud itu mahalul hilaf juga. Anggota sujud kan kata Imam Ar-Rafi'i mah cuma dua, jidat sama dengkul. Gitu ya. Ya. Ya kalau kata Imam Nawawi 7 anggota badan itu. Ini jidat dan sebedan termasuk telapak tangan. Ya, jadi kita bisa mengambil kalau untuk meletakkan tangan ini masih bisa mengambil pendapat yang lain. Tapi kalau menutup aurat sepakat para ulama. Wajib. Itu ya. Itu mau Nggak dibatalin aja. ya bagus. Ya berlobang lagi. Ya. Tapi emang ini ya penting juga, makanya kalau pakai kain itu pakai daleman. Iya. Penting juga, takutnya kejengkang gitu kan. Iya kan, lagi mau ke masjid misalnya kejengkang atau kesandung kesingkap lagi. Ada pangsi ya pentingnya. Iya. Makanya kita Iya, jelas celana pendek lah. Kalau enggak lu bukan bolongnya lu kepit gitu. Jadi salah. Pakai selasi nggak apa-apa Ji. Pakai selasi. Kayaknya bolong banyak banget. Ada bolong wajar ya, Gua penting mah kan pakai daleman. Pangsi. Sering kalau mancing pakai celana mancing itu kan bolong sini. Gua tambal aja sama ginian nih, tas. Iya, begitu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kalau kita udah tahu mah kan bisa ditambal. Tambal mu. Iyalah, lu mau pakai stoplas. Ini saya mau Iya. nanya nih, Bos. Aja ngerokok mulu. Oh, Beli celana. intinya mah yang ngerokok beli pakai celana pansi.
Ini Ustaz, kadang-kadang kan tuh saya pernah sering lihat tuh yang doa sujud itu bang ya, yang sujudnya agak lama tuh sujud terakhir. Itu memang ada hadisnya atau ada riwayatnya itu Ustaz? Namain gitu ya. Nah, kan kalau kita kemarin ini justru pada saat kita Sujud terakhir. Ini terakhir. tahiyat yang ini yang doanya itu. Oh. Yang ini. Iya. Itu mungkin itu aja Ustaz. Halo. Ini memang kalau sujud terakhir memang ada tuntunannya. Nyam-nyaman. Sunnah memanjangkan sujud terakhir itu untuk doa juga. Jadi ada dua tempat yang sholat yang disunahkan untuk memperbanyak doa adalah ketika tahiyat dan sujud. Sama di sujud terakhir itu, makanya banyak orang tuh yang memanjangkan bacaan itu di sujud terakhir. Ya. Tapi sebetulnya kalau lihat ke dia menjadi imam juga tidak sunnah untuk terlalu panjang. Sunnah itu sunnahnya memang yang ringkas-ringkas saja. Dimelinin. Ya. Makmum yang Makmum maksur Maksur. yang terbatas boleh dari anak santri doang itu misalnya kita yang tempat kita pribadi nih, atau misalnya jamaah kita doang nih yang ngaji jamaah kita misalnya apa-apa. Tapi kalau misalnya yang maksur seperti masjid umum, musola yang didatangi banyak orang Ya, dari mana-mana itu jangan terlalu panjang karena pasti banyak yang ini yang mengeluh sholatnya. Memang ada, makanya tuh banyak apa namanya? Gue lagi janjian sama pembeli. Banyak doanya, banyak istighfar di situ. Kalau makmumnya ngelongok gitu tuh, lama-lama itu datang. Nah ini penting ya. Ini tentang gini, kalau ngelongok doang sujud lagi itu 2 kali sujud, batal sholatnya. Jadi gini, kalau kita sujud ada, kalau kita sujud kemudian di tempat sujud kita ada kerikil. Ingat, naruh lanjut tuh sakit, diangkat kita pindah 2 kali sujud batal sholat. Kalau gesernya gitu? Nah kalau geser, kalau geser nggak batal. Kalau geser nggak batal. Ini batal tuh kalau kita ngangkat pindah. Udah. Iya. Ngangkat lagi. Itu udah 2 kali sujud itu batal. Ya kalau ngintip doang sujud lagi 2 kali batal jelas. 2 kali sujud berarti batal. Tapi solusinya gimana Tad? Hah? Kalau kita udah begitu berarti ngangkat aja kita. Iya, kalau misalnya kita udah kok perasaan imam lama banget nih, Iya. kita bangun, ya udah bangun aja. Ya. Kalau itu kan hukumnya makruh tuh. Karena mendahului imam. Ada yang bilang haram. Kata Imam Romli sih haram itu, tapi tidak membatalkan sholat. Artinya kalau mendahului imam itu ya tidak membatalkan sholat, kecuali mendahulunya dua rukun berturut-turut. Nih 2 rukun berturut-turut bukan berarti gini. Kita misalnya masih berdiri nih, imam masih berdiri, kita ada ruku kemudian itidal, tidak harus begitu. Jadi kita udah itidal, imam masih berdiri, masih belum ruku. Berturut-turut itu kadang-kadang gini, kita imam berdiri, pas mau ruku imam kita udah ruku duluan. Imam mau bangun kita udah bangun duluan. Itu udah 2 kali berturut-turut mendahului imam dengan 2 rukun. Ya, jadi jangan sekali-kali memisahkan diri kita mendahului imam. Itu secara tidak sadar banyak yang melakukan itu. Banyak. Iya. Itu sudah mendahului imam dengan 2 kali rukun, 2 rukun. Kan salah satu yang membatalkan sholat mendahului imam atau tertinggal oleh imam 2 rukun fi'li. 2 rukun qauli nggak di ini. Dengan 2 rukun fi'li atau mendahului imam 2 rukun fi'li itu membatalkan sholat. Bila udhurin ya, tanpa udhur. Kalau tanpa udhur. Tapi kalau mendahului imam udhurnya apa? Kalau tertinggal sih mungkin banyak udhurnya. Kalau mendahului imam udhurnya apa coba? Kecuali karena nggak sabar, imamnya kelamaan. Itu bukan udhur itu. Mau pertemuan mau pembeli. Itu ya. Jadi kayak masalah tuh sebenarnya di ini ya tuh, mana kecil tuh. Kalau lagi sholat suka dilendotin, akhirnya aurat tambah-tambahkan gitu. Iya. Ya emang itu. Dilendotin. Banyak itu mah. Kecil anak kita, lagi sholat.
Iya, ini kita bahas nih ya apa? Sebetulnya gini, kalau dilendotin di gue sebenarnya nggak masalah, tidak membatalkan sholat selama tidak membuat tadi aurat terbuka. Kemudian ini penting nih, sekarang itu kan anak rata-rata pakai pampers. Ini malah bahaya karena pampers itu pasti ya, kecuali pampers baru dipakai ya, kita tahu itu belum ada isinya. Kalau udah lama dilendotin udah pasti batal. Jangan itu, yang sunat yang belum sunat aja membatalkan sholat. Iya, makanya kalau misalkan anak nih belum apa namanya belum sunat, tiba-tiba pegang tangan kita tepis, ya jangan kenceng-kenceng. Kalau macam kenceng-kenceng juga kita juga batal. Ya misalnya kita pegang ini, singkirin aja, ya. Tapi jangan dipegang, tepis aja tepis, jangan. Kalau diangkat, kita berarti hamal tuh. Kalau hamal membatalkan, paham nggak? Iya. Paling kalau bocah udah gelendot, udah megang itu membatalkan. Kalau anak kita belum sunat. Saya juga sama sih merasakan ya. Apalagi anak saya barbar. Sholat kadang-kadang kita nggak cukup sekali. Balik lagi. Iya. Gitu dah. Memang repotnya kalau anak kecil apalagi yang laki ya, yang belum sunat itu, aduh repot. Ya kalau baca mah nih kita lagi nungging sujud, dia udah ngacar aja mau naik aja. Iya. Tapi anaknya udah diikat dulu. Iya, biasanya sih itu kita gantian jagain. Kita di dalam kamar. Betul, kita kunciin tuh anak. Suruh main dulu. Jangan bocahnya dikunciin, kita yang kita kunci di dalam sholatnya. Kita dikunci, kita kunci. Suruh main dulu anaknya leh. Biar anteng mainnya di Alfa. Ya. Kita kelupaan kalau bocahnya dikunci kamar. Kalau sholat berbicara ngomong 2 huruf sengaja, 1 huruf sengaja yang dipaham batal, ya kan? Terus banyak tadi batasan sampai 6 kalimat ya. 6 sampai 7 kalimat kalau lupa. Berarti melewati itu berarti batal. Kalau yang orang nyalataan gimana tuh? Itu termasuk mapu itu. Nisyan. Itu sabul lisan. Iya, lewatin 7 kalimat. Tapi jorok. Ya jelas kalau lewati 7 kalimat batal. Iya. Ada petasan. Ada petasan. Ya intinya gini. Intinya kalau yang sabul lisan itu seperti tadi ya, sabul lisan itu orang yang latahan. Ya tetap hukumnya 6 atau 7 kalimat. Ya, membatal. Ya itu nggak terkait dia mau jorok kayak enggak, ini maunya kalimat aja. Gimana? Gimana Pak? Iya, orang waduh gitu. Ada. Aduh. Makanya sholat itu terapi juga le, terapi latah. Oh ya, Gus Samsudin. Musuh. Lihat Gus Samsudin ngomong. Yang paling ujung ada pertanyaan kan nih? Pertanyaan titipan lah. Nyobi. Lagi merenung tadi 40 tahun. Nih mau nanya. Kis, nanya. Nanya baru. Udah wakilinnya siapa? Kis nanya kok lu? Nanya. Kalau ada kasus kayak gini ya, kita lagi sholat bareng, terus dia sholat jamaah, kemudian jadi masbuk, kemudian dia kan tertinggal tuh, baru pas sholatnya 4 rakaat, tapi dia baru 3 rakaat, dia udah tahiyat akhir. Nah di situ kan, nah tadi kan dibilang baru 7 kali ngomong kan kita ya, 7 kalimat ya, kita ingetin dia, pakai bahasa kita aja ya. Lu sholatnya masih kurang 1, apa iya dia ngomong gitu kan bolak-balik tuh ya, udah 7 kalimat ya, berarti itu nggak batal tuh kan? Iya kalau lupa. Ya kalau lupa. Bukan lupa itu lupa ngomongnya. Lupa ngomongnya. Iya, kalau bukan lupa sholatnya. Intinya kan ngingetin gitu. Seumpama dia baru 3 rakaat tapi dia udah tahiyat akhir. Nah kita yang sebagai sebelahnya nih, kan kita ingetin tuh.
itu dengan bahasa isyarat atau dengan kita ngomong tadi 7 kalimat itu? Ini. Oh, Iya, kita iya. udah sholat juga ya? Hah? Iya. Kita udah selesai kita mah. Oh, kita mau udah selesai. Iya. Oh, gitu udah selesai. Udah selesai tapi dia harusnya 4 rakaat. Oh, ngingetin orang yang sampingnya. Oh, iya, iya. Di sebelahnya ngingetin gitu. Iya, ngingetin nggak apa-apa. Harus ngomong 7 kalimat itu. Oh, Coba kita bahasanya gini. Lu sholatnya baru 3 gitu ya. Kau udah tahiyat akhir. Dia mau nanya lagi ke saya, apa iya emang? Itu bolak-balik. iya. Iya. Makanya cara mengingatkannya itu seperti apa? Iya. Kalau di luar sholat, kalau dalam sholat jelas ya, seperti dulu udah kita bahas tentang idana bahfi sholat ya. Kalau di luar sholat ya, sebetulnya gini, orang yang di dalam sholat memang tidak harus mempercayai ucapan orang yang di luar sholat. Iya. Kita ingetin nggak? Ingetin aja misalnya kita begitu dia salam kan, kurang. Kalau dia inget, dia bangun nggak harus ngomong. Karena kalau dia ngomong, kalau dalam sholat batal. Biasanya kan, lu kurang 1 rakaat lu, 1 rakaat lagi. Dia pasti ngelamun kan, mikir gitu, pasti mikir apa iya, nah, gitu. Itu ya. Kalau ngomong, bener lah. Nah itu udah keluar dari sholat. Nah, yang pertama karena bahasa kita bahasa ajnabi, berbeda dengan bahasa anjing Nabi, bahasa Arab ya. Itu pun dalam hal itu dalam keadaan lupa yang kemudian itu juga menjadi pelajaran buat kita. Kalau bahasa kita nggak bisa dalam sholat. Ya kecuali kalau dia lupa. Kalau dia sholat ini kan bukan lupa. Kalau bukan lupa ngomong dalam sholat, tapi lupa rokaat. Iya. Yang membolehkan sampai 6 atau 7 kalimat itu kalau dia lupa mengucapkan itu lupa. Nah itu kan katanya sahabat tidak lupa dalam sholat. Iya itu lagi ngajarin sama kita nih. Ya mahalnya mahal itu. Mahal pembelajaran buat kita sampai para ulama menyimpulkan berarti 6 kalimat kalau lupa dalam sholat itu tidak membatalkan. Nah kalau mengingatkan, ya begitu caranya, kita ingetin aja. Tapi misalnya dia nggak merasa yakin dengan sholatnya, nggak apa-apa. Kita udah ingetin. Karena dia tidak wajib meyakini orang yang di sebelahnya atau orang yang di luar sholat. Kecuali orang yang sholat di sebelahnya itu adalah orang yang maksum seperti Nabi. Iya. Tapi kalau dia ragu, dia diingetin, oh iya lupa 1, dia naik lagi langsung tanpa harus mengulang lagi dari awal. Iya langsung naik. Nambah 1 aja gitu. Langsung naik aja. Nambah 1 lagi berarti. Karena dia lupa. Lupa lu kaget. Paru sama gitu. Kayak gitu. Syaratnya berarti sebelum dia keluar ucapan dari mulut dia ya. Iya nggak apa-apa, dia ngomongin juga. Lu gitu dulu ya nggak apa-apa. Karena itu kan itu rasa kaget misalnya. Iya, sebenarnya nggak apa-apa. Ada tulisan juga. Apa itu bang? Kontol-kontol juga boleh. Iya. Tapi kalau dia udah salam, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Biasanya assalamualaikum. Kurang lu. Udah salam Kurang ya? gitu. Nah, orang yang sholat, misalkan saya yang lupa nih, kurang lu 1 rakaat. Kan kita mikir nih, saya yakin kok 4 rakaat. Saya tidak harus mengikuti orang-orang yang sebelah. Ya walaupun memang kenyataannya kurang itu, saya yakin ini udah 4. Tetap sah sholatnya. Yakin aku juga. Iya, saya juga yakin, kecuali kan dia akan mikir lagi apa benar apa ini. Serang gua nggak perlu. Angel. Iya. Satu lagi tuh. Iya. Bedanya uzlah sama tapa nih, kalau kita jawab tapa tuh para wali kan kayak saya dengar cerita Sunan Kalijaga waktu tanpa di kali itu ya, sampai nungguin tongkat sampai berlumut ya. Kan mau kan harus ninggalin sholat ya. Nah, cara sholatnya para wali itu kayak gimana? Seadanya tapa sampai berhari-hari sampai berbulan. Angel nih. Ini sholat ya. Ini pertanyaan angel belum jadi wali soalnya. Wali. Ya, gini. Tapa para wali ya uzlah itu. Nah, kemudian itu katanya Sunan Kalijaga, coba deh lihat tulis sejarahnya. Apakah waktu ketika dia jagain kali itu, dia sudah masuk dalam syariat apa belum? Jadi kan sedang ngejar-ngejar guru mau belajar. Kalau nggak salah ya,
Jadi itu menunjukkan ketaatan terhadap perintah guru, dan saat itu kalau ya kecuali mungkin ada yang lain ya. Ya ini sepemahaman saya ya, wallahu alam ya. Seperti apa? Apakah dia sudah masuk Islam pada saat itu kemudian ketemu dengan Sunan apa? Sunan Ampel? Yang gurunya itu siapa? Iya, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Bonang ya? Sunan Bonang ya? Sunan Bonang tuh, saya lebih percaya yang ini. Jangan. Sunan Bonang ini. Ponakannya Bonang. Iya. Intinya begitu. Jadi kalau dipahami, karena gini, karena nggak mungkin sekelas wali meninggalkan sholat secara zahir sekalipun gitu. Ya walaupun misalnya kan bisa dia tajazza, misalnya dia bisa berubah-ubah berbagi-bagi jasa dan sebagainya, Allahu a'lam. Tapi mungkin ini husnudzon ya. Mungkin saat itu Sunan Kalijaga ini belum kenal sama syariat. Ya kan gitu kan. Dalam sejarahnya itu dia ngerampok untuk kemudian dibagiin ke orang miskin, kemudian ketemu sama aki-aki buat tongkat emas kan. Ya kan? Iya, emas katanya mau dirampok sama dia. Ternyata kalau pengen pohon jadi emas, dibikin emas. Kemudian mau berguru kan begitu. Nah, ala kulli hal mungkin itu sebelum ia kemudian dianggap menjadi murid untuk menunjukkan bahwa ketaatan sama guru dan betul-betul menunjukkan keimanannya. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang kalau dilihat daripada misalnya uzlahnya Rasulullah seperti uzlah para wali. Dan di Hadramaut itu ada satu waktu Muharram apa ya? Saya lupa itu. Memang ada beberapa ulama di sana itu selalu menyempatkan diri setiap tahun itu dia naik ke gunung. Naik ke gunung buat uzlah gitu. Naik gunung seminggu di gunung. Nah di gunung itu ngapain ya? Biasa sholat ya uzlah. Dia sholat, wirid, baca Quran, ibadah intinya mah. Ada kan mana uzlah itu adalah menepi daripada kehidupan hiruk-pikuknya kehidupan untuk untuk memfokuskan dirinya beribadah. Gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana tapanya para wali ya uzlah itu. Ya kan kalau bedanya uzlah itu adalah dari bahasa kita nih, kalau tapak biasanya dari agama yang sebelum kita. Ya seperti Buddha, Hindu dan sebagainya. Itu kira-kira ya. Nanti mungkin jawaban yang kapan mungkin jadi wali dulu. Tapi kalau lihat mungkin seperti misalnya cerita Gus Dur nih, ya ini kebetulan ada Gus Durian. Bukan Ya, kan diceritain katanya ini Gus Dur ada satu reporter TV ya, reporter wartawan gitu mau wawancara Gus Dur pas hari Jumat. Tiba-tiba itu wawancara itu hari Jumat, Gus Dur nggak Jumatan. Tiba-tiba ya kan dia ketemu sama kawannya, dia cerita di masjid ketemu sama Gus Dur, padahal dia sama-sama di waktu yang sama gitu dari Jumat itu. Kata dia, lu goro lu wawancara Gus Dur, mana orang Gus Dur sama gua di masjid hari Jumat samping gua gitu, kata dia. Sehingga yang menyebabkan dia dipecat katanya dari di tempat dia kerja karena berbohong, ngomong udah wawancara Gus Dur katanya hari Jumat, sementara yang lain ketemu di masjid gitu. Nah mungkin seperti itu juga bisa. Ala kulli hal, kalau memang itu sudah akid ya, sudah diyakini sebagai wali min auliyaillah, maka tentu yang perlu kita kedepankan adalah husnudzon kepadanya, karena itu sudah di luar jangkauan kita. Beda lagi kalau lagi majdub ya. Ya beda lagi. Nggak kena hukum syariat. Kalau lagi majdub tidak kena hukum syariat. Kalau jedub itu kan gini, bahasa jedub itu kan gila. Jedub itu kan gila, tapi gilanya karena mahabbat kepada Allah, karena kecintaannya kepada Allah. Jadi saking cintanya kepada Allah sehingga akalnya nggak bisa dikontrol. Akal Akal hilang. Dua. Makanya dulu Habib Salim itu misalnya gini, kalau kamu ketemu sama orang majdub, jangan minta didoain.
jangan meminta didoakan kepada orang jeduk. Iya kalau pas lu ngomongnya mendoakannya bener. Nah, nanti kalau ngomongnya kata itu iya itu Nama juga namanya juga majiduk. Majiduk udah kita doain ya udah, jangan minta katanya, jangan minta doain sama orang majiduk. Pokoknya diam aja ketemu juga ya. Iya, dia aja salaman sebagaimana kita pengen nyari berkahnya gitu. Tapi jangan minta doa katanya, jangan minta doa sama orang jeduk. Iya kalau Takutnya itu doang Ji, takutnya. itu yang dikhawatirkan. Karena pasti lidahnya itu tajam gitu. Artinya pasti doanya didengar oleh Allah SWT. Pahit lidah. Itu kira-kira ya. Allah a'lam bishawab. Kita nanti nyambung di bab Sabtu yang akan datang. Kalau gue lagi melongo, lu jangan doain.